Kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Karena itu perintah-Mu, biarlah kami semua Tuhan belajar untuk lebih lagi meneladani semua kehidupan-Mu ya Aba. Tuhan bicara pada kami pada pagi hari ini. Tahun ini tahun untuk kami bangkit dan jadi pemenang. Biarlah setiap kami benar-benar jadi menang. Karena kami belajar hidup seperti Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman, urapi kami semua untuk mendengar. Biar kami semua diberkati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Semua baik-baik, sehat semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya dapat pesan untuk menyampaikan firman Tuhan, dapat tugas di sini dan hari ini judul khotbahnya adalah Be Fruitful and Multiplied, kalau bahasa Indonesianya berbuah dan lipat gandakan buahmu. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Saudara, saya baru pulang dari Israel ziarah, saudara, setelah 2,5 tahun tidak pergi. Tiap tahun kami berangkat ke sana dan 2,5 tahun pandemi kita tidak bisa berangkat ya. Dan kemudian ketika peluang ada ternyata tidak mudah karena pesawat juga kurang sehingga mahal sekali tiketnya, tertunda-tunda berapa bulan dan akhirnya baru bulan Maret kemarin kami berangkat saudara dan baru pulang hari Jumat malam kemarin saudara. Nah, ada satu tempat yang kami datangi pertama-tama begitu nyampe karena dekat sekali sama airport ya. Nah, itu tempat namanya Yope atau Java atau Jove, saudara yang dikasih Tuhan. Dan tempat itu terkenal karena ada beberapa kejadian terjadi di sana. Nah, saya mau ajak kita buka firman Tuhan dulu, next slide boleh. Kita buka firman Tuhan dulu dari Kisah Rasul 9. Oh ya, saya sudah dikasih beginian ya saudara ya, maaf lupa. Oke, baik. Saudara dikasih Tuhan, Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Mari baca sama-sama ya saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu. Belum berubah ya. Ya. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangan dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara yang dikasih Tuhan, di tempat ini terjadi banyak hal. Saya cuma ambil beberapa saja. Walaupun ada satu lagi yang saya tidak catat saudara, yaitu bahwa di sinilah, di kota inilah Petrus mendapat penglihatan yang menentukan sehingga Injil akhirnya sampai ke bangsa-bangsa. Ya, penglihatan itu adalah ketika dia melihat ada makanan-makanan haram turun, binatang-binatang haram turun, diturunkan ya. Lalu kemudian ada suara berkata, ayo dimakan begitu ya. Lalu dibilang tidak, ini tidak boleh dimakan, ini najis. Lalu dibilang apa yang kunyatakan halal, apa yang harusnya aku bilang boleh dimakan, maka itu boleh dimakan, tidak najis. Dan setelah itu diulang berapa kali, lalu kemudian akhirnya dia mengerti Tuhan sedang berbicara bahwa dia harus menabrak sebuah tradisi yang tidak terbayangkan. Dan sejak hari itu
Saudara dikasih Tuhan, maka Injil terbuka untuk bangsa-bangsa. Tetapi saya tidak mau membahas itu dulu, saudara. Yang saya mau bahas adalah cerita tentang dua orang di dalam kisah ini yang melakukan bagian di dalam kehidupannya dan kemudian orang-orang ini berbuah. Yang pertama namanya Tabita atau Dorcas. Ya, Tabita atau Dorcas ini, saudara yang dikasih Tuhan, hidup di sebuah tempat. Kalau yang saya lingkarin warna kuning ya, yang warna kuning itu Yope, saudara. Lalu kemudian yang warna merah itu Lida, ya, yang warna merah di sebelah kiri itu Lida. Sekarang Yope yang kuning itu sebelah kanan, sebelah kiri, yang merahnya itu sekarang airport, ya. Jadi kota Lida sekarang ini adalah airport di Tel Aviv, ya. Nah, satu kompleks airport itu dulunya kota Lida, begitu. Jadi dekat memang, ya, Lida. Petrus lagi ada di situ, Dorcas lagi ada di pantai, di Yope, ya. Saudara dikasih Tuhan, lalu kemudian saudara Dorcas Tabita ini terkenal senang bantu orang. Zaman dulu baju itu tidak pernah dijual di toko. Karena semua baju zaman dulu adalah made in mama. Ya. Papa mama itu beli kain, lalu kemudian mama ukur, lalu kemudian mama yang buat baju. Beruntung yang punya mama. Nah, yang nggak punya mama, siapa yang bikinin baju? Ya, nah, banyak orang nggak bisa atau beli kain aja nggak bisa. Dorcas dengan baik hati, ya, dia kemudian membelikan kain dan kemudian menjahitkan buat banyak orang. Ya, buat banyak orang. Ingat ini zaman masa-masa dulu, kesehatan tidak seperti zaman sekarang, sehingga banyak waktu itu orang-orang yang yatim, piatu, janda, ya, dan sebagainya, sudah dikasih Tuhan. Sehingga ketika keluarga itu tidak lengkap, mereka butuh pertolongan dalam banyak hal. Dan Dorcas termasuk orang yang rajin memberi, rajin menolong, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dia punya karunia untuk menolong. Petrus juga seorang hamba Tuhan. Dia dipanggil sama Tuhan untuk menjadi seorang rasul yang menyampaikan firman. Panggilannya dia harus genapi. Dan itu sebabnya dia tidak diam di zona nyaman. Dia melakukan tugasnya. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Dan hari itu dia lagi sibuk di Lida, lagi KKR. Dia baru saja menyembuhkan Eneas kalau Anda baca pasal sebelumnya. Ya. Dia baru saja menyembuhkan Eneas. Dan gara-gara Eneas disembuhkan, maka kota Lida revival. Ya. Karena mujizat terjadi, Petrus melakukan tugasnya. Petrus berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan berbuah. Tuhan mau orang benar itu berbuah. Tuhan mau agar semua orang benar itu berbuah. Berapa banyak orang benar dalam ruangan ini? Semua orang benar. Dibenarkan oleh darah Kristus dan hidup sesuai dengan kebenaran. Amin. Apa definisi orang benar? Ada dua. Yang pertama dibenarkan oleh darah Kristus lewat pertobatan, percaya pada darah anak domba. Lalu kemudian yang kedua, menjaga kebenaran itu dengan hidup dalam firman, yaitu kebenaran. Saudara dikasih Tuhan. Waktu engkau melakukan dua hal ini, maka engkau orang benar. Bedanya kita dengan perjanjian lama adalah, kalau di perjanjian lama hanya yang nomor dua. Ya. Tapi buat kita yang di perjanjian baru, saudara, ada dua hal yang harusnya bisa kita lewati. Kenapa? Karena waktu kita melakukan kebenaran saja, kita nggak sempurna. Anda dan saya pasti pernah bikin salah. Betul? Nah, kesalahan kalau tidak dibereskan akan mengganggu atau merusak hal-hal baik yang Anda lakukan. Itu sebabnya Anda harus bertobat sehingga seperti tip X itu menghapus semua yang jelek-jelek dalam hidup kita. Apapun yang kau tabur, baik atau buruk, akan kau tuai. Akan engkau tuai. Kalau engkau melakukan baik, melakukan benar, engkau akan menuai yang baik, menuai yang benar. Tapi waktu engkau melakukan yang jelek, engkau juga akan nuai yang jelek. Nah, kita nggak bisa cegah, kita benar terus. Pasti ada salahnya. Betul ya? Siapa seminggu ini nggak pernah bikin salah? Halo? Ya ada ya? Semua pernah bikin salah ya? Mau nuai yang jelek? Enggak kan? Mesti bertobat. Amin. Makanya
darah Yesus, salib Kristus itu luar biasa saudara kasih Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin satupun dari kita bisa masuk surga. Gak bisa. Ya. Dan tapi kita perlu jalan keluar. Gimana? Yesus mati buat Anda dan saya. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Waktu kita bertobat lagi. Tiap malam evaluasi hidup kita. Minta ampun lagi, minta ampun lagi. Maka semua yang taburan jelek tadi dihapus. Sehingga kita tidak perlu menuai yang jelek. Kita cukup akan menuai yang baik saja. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah Tuhan mau orang benar itu berbuah. Saudara kasih Tuhan. Berbuah. Ya. Orang benar berbuah. Katakan sama-sama, orang benar berbuah. Ya. Kenapa? Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ini adalah perintah pertama yang diucapkan Tuhan sejak dia menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 Tuhan ciptain manusia segambar dan serupa. Ayat 28-nya Tuhan berkati dan dia bilang beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini perintah pertama. The first order. Artinya inilah isi hati Tuhan terhadap manusia. Berapa banyak manusia dalam ruangan ini? Tolong yang manusia angkat tangan. Tolong lihat kiri kanan, jangan-jangan ada yang bukan. Semua manusia? Amin. Kakinya napak? Napak semua ya? Oke, gak ada bolongnya belakangnya kan? Semua baik-baik aja. Oke, puji Tuhan, haleluya. Saya khotbah di depan manusia berarti. Tapi bahasa Inggrisnya bukan beranak cucu dan bertambah banyak. Bahasa aslinya cocok diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan benar. Dibilang begini, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan buahlah buahmu tambah banyak. Lalu penuhilah bumi dengan buahmu dan tundukkan bumi dan berkuasalah atasnya. Memang kata be fruitful dan multiply kalau dihubungkan dengan suami istri artinya beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi kalimat yang dipakai sama Tuhan bukan itu. Ya. Dari awal Anda dan saya memang diperintahkan Tuhan untuk berbuah dan berbuah banyak. Apa itu berbuah? Apa itu berbuah? Berbuah adalah melakukan panggilan dan mengerjakan karunia talenta. Berbuah adalah melakukan panggilan dan mengerjakan talenta. Dorcas adalah orang yang berbuah. Wanita yang berbuah. Dia berkarunia memberi. Sesuai dengan Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Ada karunia yang diberikan kepada semua orang. Kalau dalam bahasa kami di dunia psikologi atau dunia teologi ini dibilang karunia motivasi. Ya. Dorcas memiliki karunia di ayat 8 itu. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Karunia memberi. Dia punya karunia untuk memberi. Ada orang yang dapat karunianya beda. Karunia untuk bernubuat. Ada orang yang karunianya iman. Ada orang karunianya melayani. Ada orang karunianya ngajar kayak saya karunianya ngajar, ya. Ada karunia untuk menasihati. Ada karunia untuk membagi-bagi, memberi seperti Dorcas. Ada karunia memimpin. Ya. Tapi karunia kalau tidak dikerjakan tidak jadi apa-apa. Dan itu sebabnya karunia harus dikerjakan dengan setia. Dorcas melakukannya dengan produktif. Buktinya apa? Tadi kesaksian-kesaksian tadi. Banyak orang bersaksi tentang pertolongannya yang diterima dari Dorcas. Mau lihat seseorang berbuah atau enggak? Lihat nanti di hari pemakamannya. Siapa yang datang dan bersaksi. Ya, memang kadang-kadang kalau masih hidup suka lupa memang. Orang yang udah ditolong suka lupa. Tapi kalau meninggal,
Enggak, pasti datang. Apalagi orang Indonesia, sangat menghormati pemakaman. Ya, saudara dikasih Tuhan, Dorcas, Tabita berkarunia. Petrus berkarunia juga, dia punya panggilan. Dia kerasulan, dia pastoral, dan dia produktif. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 12 tuh. Saya tulis saudara, ada karunia namanya karunia jawatan. Ya, di Alkitab itu ada beberapa karunia ya, 1 Korintus itu karunia roh. Lalu kemudian ada karunia motivasi, Roma 12. Lalu kemudian ada karunia jawatan, itu di Efesus 4. Tuhan kasih kepada beberapa orang khusus, beberapa orang karunia-karunia tertentu dan kalau dia mengerjakannya, dia akan menghasilkan buah. Kalau orang tidak punya karunia-karunia seperti ini, mencoba melakukan apa yang orang itu lakukan gak akan bisa. Tidak akan bisa. Engkau tidak punya karunia memberi, engkau coba memberi sekali dua kali bisa. Tetapi sering-sering tiba-tiba Anda akan kesulitan untuk memberi dengan rajin seperti orang lain yang punya karunia memberi. Semua orang wajib memberi. Karena siapa yang menabur dia yang menuai. Katakan amin. Tapi yang orang berkarunia memberi beda. Dia akan berbeda. Dan apakah dia rugi kalau dia memberi? Tidak. Karena banyak nabur, banyak nuai. Sedikit nabur, sedikit nuai. Tidak nabur, tidak nuai. Jadi makin banyak nabur, Anda gak akan pernah rugi. Pasti akan kembali berlipat-lipat ganda. Amin. Ya, tadi malam saya ada nonton Anna Avanti ya. Itu desainer ya yang mendesain kebaya, batik dan segala orang Semarang ya. Saudara. Nah, waktu dia bilang dia hidupnya memberi, menabur. Bahkan apa yang dia kerjain, desain dia di-copy sama orang. Di-copy, harusnya rugi. Tapi dia bilang begini, enggak pernah ada yang rugi. Ya, karena sekali engkau jadi kepala, engkau akan tetap jadi kepala. Yang meniru kamu itu ekor, dan ekor tidak pernah ada di depan, ekor akan selalu di belakang. Saya bilang wow keren kalimatnya. Ya. Memang orang nabur, saya tahu memang dia banyak menolong orang, saudara. Dia sangat terbeban dengan orang yang itu loh, yang anak kecil yang kepalanya besar tuh loh. Ya, apa sipalus itu. Ya, itu saudara. Dia punya rumah singgah untuk itu. Orang-orang kalau nggak punya biaya datang ke situ nanti ditolongin dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan dan dia bilang dia nggak pernah kurang. Ya. Semua yang nabur itu pasti, nolong orang itu pasti akan menuai lagi. Pasti akan menuai lagi. Waktu kita melakukan tugas dan karunia kita, maka kita akan berbuah. Dan Tuhan sudah memberi perintah kepada kita untuk berbuah. Artinya memang Tuhan punya rencana, keinginan, intention untuk kita semua berkarya. Gak ada satupun dari kita yang direncanakan Tuhan untuk jadi orang yang kalah, orang yang nunggu, orang yang miskin. Enggak, Anda sebenarnya diberkati dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Katakan amin. Jadi ketika peluang seolah-olah seperti tertutup, ketika engkau kena PHK, ketika engkau melihat sepertinya kompetisi di dunia kerja begitu keras dan sebagainya, bukan berarti engkau akan jadi orang yang kalah. Bukan berarti engkau akan mudah menyerah, engkau akan gampang meninggalkan semuanya. Enggak, Anda dan saya harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Dari awal Tuhan sudah rencanakan Anda dan saya jadi pemenang. Katakan amin. Tapi pemenangnya bukan menang suka-sukanya kita. Menang dengan cara Tuhan. Dan untuk itu dia sudah taruh karunia. Dia letakkan bakat-bakat, talenta-talenta dalam diri kita. Kenapa Dorcas dibangkitkan? Karena dia berbuah. Dan Tuhan mau dia berbuah lagi. Kenapa ada orang dijawab doanya, ada yang enggak? Karena yang dijawab
Tuhan mau orang itu berbuah lagi. Kalau engkau mau dijawab doanya, jawab satu pertanyaan ini. Untuk apa Tuhan menjawab doamu? Karena kalau apa yang Tuhan kasih hanya untuk nyenengin diri kita, buat apa Tuhan memberkati Anda? Untuk apa? Gak ada gunanya. Engkau cuma memuaskan dompetmu sendiri, hidupmu sendiri, kenyamananmu sendiri. Kita ditetapkan Tuhan untuk jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Di mana kita hidup, kita harus punya dampak buat sesama kita. Kalau Anda dan saya hidup hanya untuk diri sendiri, itulah sebabnya kenapa engkau gak bisa dapat mujizat. Mujizat cuma dikasih karena nanti akan memberkati orang lain. Tuhan kasih mujizat kecil, gak mau kesaksian. Tuhan kasih mujizat kecil, gak mau cerita. Gak tahu kenapa mulutnya ketahan, gak mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Nah kalau yang perkara kecil aja engkau tidak setia melakukannya, ngapain Tuhan kasih perkara besar? Kenapa ada orang biasa-biasa aja sih pelayanannya, kerohaniannya, tetapi tiap kali dia dapat mujizat dia cerita. Dia kasih kesaksian. Tiap kali dapat mujizat dia cerita. Dia kasih kesaksian. Heran gak kalau dia dapat mujizat terus? Heran gak kalau dia dapat mujizat terus? Gak heran. Kenapa? Karena setiap kisah Tuhan, setiap kebaikan Tuhan akan selalu jadi berkat buat banyak orang lagi. Dia cerita lagi, dia cerita lagi, dia cerita lagi. Dan itu sebabnya Tuhan kasih terus, kasih terus, kasih terus. Kenapa? Karena apa berkat yang disampaikan akan selalu dibagikan kepada orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mau lihat intervensi Tuhan? Mau lihat Tuhan turun tangan dalam hidup kita? Anda dan saya harus berbuah. Tuhan hanya intervensi kepada orang yang berbuah. Orang itu akan berbuah lagi. Silahkan cek Injil saat Yesus menyembuhkan atau Yesus melakukan mujizat. Setiap kali mujizat diberikan, mujizat itu akan diceritakan lagi kepada orang lain oleh orang-orang yang ngalamin. Tuhan udah tahu nih orang-orang yang bakal cerita nih. Kalau aku kasih mujizat, dia gak hanya diam, dia pasti cerita. Tuhan udah tahu. Udah tahu. Masih ingat orang yang kerasukan setan di Gerasa? Waktu dia disembuhkan dari legion, saudara kasih Tuhan. Itu satu kota tahu saudara gara-gara dia. Dia ceritain. Masih ingat wanita Samaria yang ketemu sama Tuhan di sumur? Dia pulang ke kotanya, dia ceritain. Bartimeus, anak Timeus di kota Yeriko. Zakeus. Semua orang yang mengalami Tuhan, semua akan cerita kepada orang lain. Apapun yang kita terima dari Tuhan, harus sampai kepada manusia lain yang ada di sekitar kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Petrus berbuah, Dorcas juga berbuah. Lewat kejadian kesembuhan dari Dorcas ini, ada 2 orang yang berbuah hari itu. Yang pertama Dorcas kembali bisa berkarya, yang kedua Petrus juga berbuah. Halo hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan suruh melangkah jangan malas. Katakan amin. Jangan malas, jalan. Bergerak. Pelayanan bukan cuma ini. Pelayanan tuh bukan cuma itu. Ya, ngetik-ngetik di sekretariat dan sebagainya. Pelayanan bukan cuma itu. Pelayanan belum pelayanan kalau belum berhubungan dengan manusia lain. Sampai engkau mempengaruhi hidup manusia lain, itu baru pelayanan. Yang lain itu cuma tambahan. Cuma tambahan. Cuma tambahan. Ya. Saya enggak berani itu diem. Terlalu banyak. Saya butuh istirahat. Ya, sudah umur, udah lumayan nih sekarang. Ya, gayanya aja masih begini. Ya. Tapi umurnya nggak bisa bohong. Ya, saudara. Ya, udah mulai kena dingin dikit, batuk saya udah.
Udah nggak kayak dulu lagi. Waktu umur 30-an saudara, saya saya nggak habisin waktu saya untuk diem saudara. Saya berkarya terus, kejar terus, misi sana, misi ke sana, sini. Saudara dikasih Tuhan, wah apalagi waktu 20-an, wah pokoknya bergerak terus untuk Tuhan, untuk Tuhan. Sampai hari ini saya bukan full time, saya kerja tapi saya juga pelayanan. Berkarya terus, berbuah terus. Ada beberapa adik-adik rohani saya udah jadi gembala sekarang. Anak-anak rohani saya sudah mulai masuk dalam pelayanan, ada beberapa yang udah jadi wakil gembala. Saudara, saya didik mereka, saya impartasi, bagi hidup dan terus lakukan. Di dalam negeri, di luar negeri, berbuah terus. Berbuah terus. Kadang-kadang capek juga ya. Ya, karena udah umur, udah mulai nambah nih. Ya, kepala 5 nih. Tapi kata orang kepala 5 masih muda. Masih muda gitu. Masih muda ya? Iyalah, ya. Kalau mau bohongin diri sendiri ya udah. Iya. Saya sih ini rambut kan udah mundur. Ya. Warna udah berubah. Iya kan? Warna berubah. Gitu. Tapi saya masih terus berkarya, Saudara. Saya pikir saya nggak cukup, saya ambil S2. S2 saya 2. Nggak cukup, saya ambil S3. Saya ngajar sekarang. Dari 2017 saya udah ngajar. Berbuah terus, murid-murid saya banyak. Ya. Terus baru bulan kemarin akhirnya status saya di pemerintahan sebagai dosen disahkan. Sekarang pangkat saya lektor. 3 lektor, habis lektor media, lektor kepala, profesor. Jadi saya sekarang jadi tiba-tiba, tadinya udah gak kepikir. Tiba-tiba gara-gara dapat saudara saya kepikir, oke. Jadi saya 3 langkah lagi profesor ya. Oke. Gitu. Saya cerita ini ke anak-anak rohani saya. Saya bilang begini, kejar saya. Kejar saya. Ayo berbuah. Umur saya boleh nambah, tapi saya gak berhenti. Saya maju terus, maju terus. Mau berbuah soalnya. Tuh, ngapain Tuhan berkati kalau kita diem? Ngapain Tuhan berkati kalau kita gak bikin apa-apa? Mau diberkati? Kasih Tuhan alasan yang baik kenapa engkau harus diberkati. Slide terakhir, ini slide terakhir benar. Di kota yang sama, Yope, pernah terjadi satu kejadian. Tahu ini gambar apa? Siapa bilang ikan paus? Baca Alkitab dong, ikan besar. Tolong guru sekolah minggu yang benar ya. Di Alkitab dibilang ikan besar. Belum tentu paus, kasihan si paus disalah-salahin. Ya, saudara dikasih Tuhan, Yunus ditugaskan kemana? Niniwe, lari. Dia lari ke kota Yope, kota yang sama. Dia lari ke kota Yope, mau lari dari panggilan. Tapi Tuhan sayang sama Yunus, bukan Tuhan jahat loh. Tuhan kejar Yunus, oh bukan, Tuhan sayang. Tuhan udah berkati Yunus, Tuhan udah urapi Yunus. Tuhan mau urapan itu tidak sia-sia, Tuhan mau panggilannya tidak sia-sia. Daripada Yunus nanti masuk neraka, Tuhan ingin agar Yunus dipastikan berbuah. Waktu dia lari dari panggilan, Tuhan kejar, tangkap dia. Bikin sadar. Bikin sadar. Singkat cerita, akhirnya dia lompat dari kapal, dimakan sama ikan besar. Lalu kemudian di perut ikan itu 3 hari dia bertobat. Dan karena dia bertobat maka dia dikeluar dari ikan dari mulutnya. Kalau dia nggak bertobat dia keluar dari belakang. Dikunyah. Ya. Karena dia bertobat keluar dari depan kan gitu ya. Dimuntahkan dan akhirnya dia lakukan tugas ke Niniwe. Berbuah nggak dia? Berbuah nggak?
Niniwe bertobat. Ini kota yang menyembah berhala. Ada satu orang datang teriak-teriak, bertobat, bertobat, bertobat. Bertobat loh. Aneh, saya kalau baca cerita itu aneh. Aneh. Coba saudara pergi mendarat di Banda Aceh, teriak-teriak. Hampir sama kan? Ini aneh kan? Ini penyembah berhala loh satu kota. Masuk dia, terus dia teriak, bertobat Niniwe, bertobat. Kalau enggak dihancurkan sama Tuhan. Bertobat sampai raja-rajanya berpuasa. Sampai sapi, ayam, anjing, semua puasa. Bertobat dan akhirnya Tuhan tidak jadi. Walaupun dalam catatan sejarah 70 tahun kemudian Niniwe bikin dosa lagi. Dan akhirnya Tuhan hancurin kota itu. Tapi waktu Yunus Niniwe tidak jadi dihancurkan. Itu karena Yunus berbuah, saudara. Tuhan intervensi ingin memastikan orang itu berbuah. Halo, kalau hari ini ada problem, ada masalah, coba cek. Mungkin ada buah-buah yang tersendat-sendat. Coba bertobat lagi yuk. Sehingga kita bisa jadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Dampakmu ditunggu sama Tuhan. Dampakmu ditunggu oleh dunia. Supaya garam dan terang itu nyata dalam hidup kita. Anda dan saya jadi berkat buat banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.